Malam semakin pekat, namun lampu-lampu klub Excellent Era masih terang. Anggota Excellent Era berkumpul mengelilingi satu orang seperti bintang mengelilingi bulan. Kebanyakan dari mereka tidak merespon kedatangan Yekyu. Ada juga yang menyambut kedatangannya dengan sikap dingin dan ejekan. Yekyu, klub telah memutuskan bahwa San Xiang yang baru saja bergabung akan mengambil alih posisimu sebagai kapten. Mulai saat ini, San Xiang akan menggunakan akun One Autumn Leaf. Manajer klub melihat kedatangan Yekyu dan segera berpaling berbicara. Tanpa peringatan dan pemberitahuan sebelumnya, dia menyampaikannya dengan sikap dingin seperti es, seperti sedang membuang tisu toilet. Sumuching pun angkat bicara. Naman Yicho Menahan Lengon Bajunya. Yekyu tersenyum kecil dan menggeleng kepala padanya, pertanda ia tidak tersinggung. Kakak Ye, maaf aku mengambil alih posisimu tepat saat aku tiba. Sisi kiri meja konferensi adalah tempat eksekutif bagi tim Excellent Era, yang seharusnya adalah kursi Yekyu. Namun San Xiang sudah berada di sana saat ia membicarakan hal itu dengan hampir tidak meliriknya. Ini bukanlah ketidaktahuan. Sebaliknya, itu adalah bentuk pengabaian. Pandangannya justru tertuju pada tubuh Sumucheng, yang datang bersama Yekyu. Sejujurnya, Sumucheng memang lebih menarik daripada Yekyu. Dia dikenal sebagai wanita tercantik di aliansi profesional Glory. Jika dia terjun dalam bisnis pertunjukan, kecantikannya tetaplah suatu kelangkaan. Bahkan anggota Excellent Era yang setiap hari melihatnya masih tetap tertegun jika ia masuk. Namun mereka kembali fokus, karena hari ini ada orang yang lebih penting yang perlu diperhatikan. Haha, Kakak Xiang, posisi ini sangat cocok dengan gaya bicaramu. Segera mereka rebutan bicara setelah San Xiang bicara. Benar, karena yang lain sudah ketinggalan zaman. One Autumn Leaf sudah seharusnya berada di bawah pimpinan Kak Xiang. Dialah dewa perang sesungguhnya. Itulah subjek dari semua orang, San Xiang adalah pemain jenius generasi baru di aliansi profesional Glory. Saat ia bergabung di liga musim lalu, San Xiang meraih julukan pendatang baru terbaik dengan status MVP. Musim ini, ia memimpin tim amatiran tim Chongqing Clouds sampai peringkat 8, dan mereka berharap penuh untuk maju ke babak pertandingan ulang. Namun di bursa transfer tengah musim, dia ditransfer ke Excellent Era yang sedang runtuh. Penyebabnya adalah performa Excellent Era musim ini sungguh mengerikan. Mereka memiliki sebuah karakter yang disebut Dewa Perang, Battle Mage One Autumn Leaf. San Xiang masih sangat muda dan belum beraliansi selama 2 tahun, dan para anggota Excellent Era tidak malu-malu mendekatinya, menyapanya dengan panggilan kakak. Sudah jelas San Xiang akan menjadi pemimpin mereka nantinya, dan dengan nyaman menerima pujian mereka. Beberapa saat sebelumnya ia memberikan tatapan kepada Yekyu, dengan mata yang penuh penghinaan. Yicho. Serikan Kartu akan One Autumn Leaf kepada San Xiang. Manajer klub berkata. Bahkan Yekyu yang tidak terpengaruh sebelumnya, saat ini, hatinya sakit. Yekyu, One Autumn Leaf, hubungan antara mereka berdua sungguh nyata. Ini adalah nama yang dibuat saat pertama kali dia terjun di dunia permainan daring Glory. 10 tahun. Akun ini telah menemani Yekyu selama 10 tahun penuh. Dulunya pemula telah menjadi Glory Textbook yang ahli, Battle Mage yang tidak signifikan menjadi dewa pertempuran yang terkenal di Glory. Namun 7 tahun yang lalu, saat dia memasuki grup profesional, dia menandatangani kontrak bisnis dengan klub lalu mentransfer semua hak One Autumn Leaf. Yekyu sudah tahu bahwa suatu saat mereka akan berpisah, dan sekarang ini mungkin sudah saatnya. İmari Yeki sedikit gemetar. Sebagai pemain pro, tangan yang kukuh adalah sebuah keharusan. Veteran tua ini memiliki mental yang luar biasa, tapi sekarang, tangannya gemetar. Di samping, Sumucheng berpeiling. Dia tidak ingin melihat kejadian ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di bawah tatapan orang-orang yang senang dalam kemalangannya, One Autumn Leaf, kartu perak putih tersebut diserahkan kepada San Xiang. Mata San Xiang menyala dengan kegembiraan dan keserakahan. Excellent Era telah merosot selama 2 tahun.
tetapi dia dengan sukarela pindah ke sini semata-mata karena mereka memiliki akun One Autumn Leaf. Mantan pemilik One Autumn Leaf, Ye-Kyu tidak tampil dengan baik dalam beberapa tahun ini dan dia sering bertengkar dengan anggota klub. San Xiang merasa yakin 100% untuk menggantikannya. Miliku. Sekejap ia meraih kartunya, San Xiang bergelora dalam kebahagiaan. Namun saat ia menariknya, sekejap terasa penolakan. San Xiang menyadari keengganan Ye-Kyu dan dengan bangga terkekeh. Lepaskan, saudara Ye. Lihat tanganmu, gemetaran. Mana bisa tangan seorang dewa pertempuran seperti itu? Lebih baik serahkan semuanya padaku. Biarlah julukan tersebut kembali didengungkan di Glory. Kamu, pension. Sampai sekarang, Ye-Kyu acuh tak acuh, selain perasaan menolak saat memberikan kartunya. Namun setelah berkata ini, San Xiang jelas melihat tatapannya menjadi tajam, dan dia terkejut melihat tangan Ye-Kyu yang tadinya gemetar tiba-tiba menjadi tenang. Kamu menyukai permainan ini? Ye-Kyu tiba-tiba bertanya, mengarahkan pandangan pada San Xiang. Apa? San Xiang terkejut. Jika kamu menyukainya bermainlah dengan kemenangan dan tidak membual. Apa katamu? Apa hubungannya denganmu? San Xiang tiba-tiba lepas kontrol. Saat ini, tanpa tahu kenapa, dia merasa lebih pendek dari Ye-Kyu. Dia tidak ingin kalah dengan lawannya dalam hal bersikap. Dia datang ke sini untuk menggantikan Ye-Kyu. Dia datang untuk merebut julukan Dewa Pertempuran One Autumn Leaf. Jaga baik-baik. Tepat sebelum keangkuhannya meletus, Ye-Kyu sudah mengikhlaskan kartunya. Dia berbicara samar, berputar dan pergi. Ye-Kyu. Saat ini, tiba-tiba manajer memanggilnya. Ye-Kyu berhenti dan sedikit berpaling, mendengarkan perkataan manajer di belakangnya. Saat ini klub tidak memiliki kartu akun yang cocok untuk diberikan kepadamu. Untuk sementara, kamu bisa menjadi mitra pelatihan. Mitra pelatihan, seorang pendiri dinasti dalam aliansi, seorang ahli yang mendapat kehormatan individu Glory, sekarang menjadi mitra pelatih belaka. San Xiang menjadi sangat tertarik dalam tawaran ini, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dengan keterampilan saudara Ye, menjadi pelatih tidak menjadi masalah. Hanya kamu yang layak menjadi mitra pelatih nomor 1 di aliansi profesional Glory. Kali ini Ye-Kyu tertawa dengan hinaan itu. Dia berbalik ke arah manajer. Mitra pelatih? Kurasa itu tidak perlu. Batalkan kontraknya. Batalkan kontrak? Apakah kamu sedang berusaha membatalkan kontraknya? Manajer terlihat sedang berpikir keras. Benar, aku ingin pembatalan kontrak. Jangan gegabah. Sumachenk Bergegas menggantikan Ye-Kyu. Aliansi memiliki aturannya sendiri. Kecuali untuk alasan yang khusus, siapapun yang ingin membatalkan kontrak harus membayar biaya penalti. Ye-Kyu dan Excellent Era masih memiliki 1,5 tahun lagi dalam kontrak, jadi akan rugi besar. Namun, lebih dari itu, Su Mucheng takut Ye-Kyu pergi. Bos belum datang, tunggulah dia datang dan setelah itu bicaralah padanya. Su Mucheng berharap Ye-Kyu untuk tenang. Ye-Kyu melihat manajer sedang mengejeknya. Dia menatap Su Mucheng dengan senyum pahit. Mucheng, kamu tidak mengerti juga? Kepergianku adalah tujuan bos. Aku tidak bernilai lagi bagi klub ini. Aku hanya membuat kerugian. Tidak mungkin. Mana bisa kamu merugikan klub? Kemampuanmu tidak ada saingannya. Su Mucheng berkata. Ini bukan hanya masalah kemampuan. Ini bisnis. Ye-Kyu berkata. Dan aku tidak bernilai dalam bisnis. Seharusnya kamu bernilai. Kamu memilih untuk menyerah. Sila manager. Benar, ini adalah pilihanku. Ye-Kyu berkata. Aliansi profesional Glory sedang berkembang, sponsor berdatangan. Pemain selebriti Glory dicari untuk iklan dan dukungan. Tapi meskipun Ye-Kyu adalah pemain tingkat atas, ia menolak semua tawaran iklan. Dia bahkan menolak untuk ambil bagian dalam wawancara atau konferensi pers. Dia seperti seorang netizen kuno, takut identitas aslinya terkuak di dunia maya. Klub sangat tidak puas dengan keadaan ini. Di mata mereka, ada segunung emas di sampingnya namun tidak bisa digali keuntungannya sedikitpun. Mereka bisa bersama sampai sekarang hanya karena kemampuannya yang tirani, membantu klub mendapatkan ketenaran dan kemuliaan. Tapi di saat mereka terperosot semua itu pun berlalu. Komersialisasi aliansi membuat kami bertahan hidup, tapi sekarang Ye-Kyu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi.
Dia juga tidak tahu apakah perkembangan ini baik atau buruk. Aliansi saat ini penuh dengan keserakahan. Setiap pertimbangan pertama bos aliansi adalah bagaimana memanfaatkan tim untuk menghasilkan keuntungan. Menantang cinta untuk bermain game dan tanpa lelah berjuang untuk kejayaan, Yekiu mengenang ingatannya tentang hari-hari awal di aliansi. Tapi sekarang, aliansi hanya berusaha mencari keuntungan. Su Mucheng tidak berkata apapun. Dia berjalan di jalur yang sama dengan Yekiu. Dia juga adalah veteran yang merasakan hal yang sama. Dia mulai meneteskan air mata. Dia paham bahwa Yekiu benar ingin pergi, dan menahannya untuk pergi hanya akan menambah sakit di hatinya. Karena sudah seperti ini, aku tidak perlu. Yeki tersenyum, memotong perkataan Su Mucheng. Dia tahu apa yang akan dikatakan Su Mucheng, dan dia pun berkata, "Jangan khawatir, aku tidak kehilangan harapan. Aku akan kembali." Tidak buruk. Itu baru Yekiu yang ambisius yang aku kenal. Jadi, mari bicarakan soal biaya penalti. Sejujurnya, karena kita sudah bersama selama bertahun-tahun dan banyak berkontribusi, kita tidak akan menuntutnya. Jika kamu ingin pergi, mari kita duduk dan bicara mengenai rincian pembatalan kontraknya. Bagaimana? Katakan saja, apa syaratnya? Yeki bertanya. Syaratnya mudah, umumkan saja pengunduran dirimu. Kata manajer. Pengunduran diri. Kau sebut itu bukan tuntutan. Su Mucheng ketakutan. Yekiu sudah berusia 25 tahun. Untuk pemain pro dalam kompetisi e-sport, usia ini dianggap sudah tua, dan pengunduran diri bukanlah hal yang janggal. Namun Yekiu sudah mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan berhenti. Syarat pengunduran diri manajer Excellent era ini jelas ditujukan kepadanya. Pemain pro yang pensiun tentu saja tidak diizinkan untuk ikut turnamen. Namun mereka bisa kembali. Aliansi Pro Glory mempunyai aturan yang menjelaskan bahwa pemain pro yang pensiun bisa kembali aktif setelah 1 tahun. Hal ini untuk mencegah perpindahan pemain dengan cara pensiun dan aktif kembali sehari kemudian. Yekiu sudah mencapai puncak karirnya. Setiap harinya adalah berharga, namun sekarang mereka menginginkannya untuk istirahat 1 tahun. Setelah 1 tahun, jika dia ingin kembali lagi, dia telah menjadi tua dan melewatkan setahun kompetisi untuk mengasah keterampilannya. Walaupun dia masih memiliki kejayaannya, tentu itu mungkin saja masih belum ada tim yang akan menerimanya. Dan lagi, Yekiu memiliki kekurangan. Dia menolak semua tawaran aktivitas bisnis. Terlihat seperti kondisi yang tidak bisa diterima, tapi Yekiu dengan mudah menganggukkan kepalanya. Aku setuju. Apa kamu gila? Su Mucheng menilai. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Apa yang salah dengan beristirahat 1 tahun? Yeki tersenyum. Apa? Apa yang kau pikirkan? Su Mucheng tidak paham. Tidak banyak. Yeki berpaling. Manajer menyerahkan dokumennya. Yekiu melirik dokumen itu dan tertawa kecil. Mereka sudah lama menyiapkan dokumen itu. Sembari memikirkan hal itu, Yekiu segera menandatanganinya. Ketika ingin pergi, Yekiu memandangi sekali lagi tempat di mana dia menghabiskan 7 tahunnya. Tidak ada satupun ucapan selamat tinggal dan diam-diam berbalik dan pergi. Aku akan mengantarmu. Su Mucheng satu-satunya yang mengikutinya dari belakang.